Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, NIM 0488733354 dengan prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya uh, akan mengerjakan tugas 3, praktikum 3 jaringan mata dengan mata kuliah jaringan komputer dengan judul simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini ada 4 soal. Yang soal pertama ialah buatkan sebuah jaringan sederhana 4 buat jaringan sederhana dengan 4 buah ini buah kok buat ya 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Dan untuk soal kedua ialah buatkan satu server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Ketiga, buatkan satu server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Oke. Lakukan perintah berikut. Ping dari komputer PC0 ke PC1, misalnya PC0 terhubung, ping dari PC0 ke PC1 misalnya PC0 terhubung, buka web browser, akses ilkom dari PC1, buka web browser, akses pendidikan kom dari PC0 buka. Laporkan kegiatan praktikum dengan rekaman video. Siswa seperti apa yang dilakukan. Baik, setelah saya membaca soal ini dan sebelumnya saya sudah membaca panduan praktikum juga. Setelah saya membaca dari sana, saya akan melakukan sedikit penjelasan. Simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer adalah proses membangun, mengkonfigurasi dan menguji jaringan komputer virtual dalam lingkungan aman dan terisolasi sebelum diterapkan di dunia nyata. Jadi simpelnya tuh kita tuh misal kalau di dunia tuh punya komputer dan ada switch dan ada kabel internet. Nah, kalau di dunia nyata kan implementasi itu kan pakai kabel lalu dihubungkan manual, dipotong, dan seperti biasa pakai RJ45 itu yang sebelumnya pernah kita lakukan tugas pertama tugas pertama itu sebagai kabel alat penghubungnya dan itu dicolokkan ke komputer dan sebagai sumber jaringannya ya kurang lebih seperti itulah yang saya mengerti itu. Dan menguji jaringan komputer virtual dalam lingkungan aman dan terisolasi sebelum diterapkan di dunia nyata. Cisco Packet Tracer menyediakan berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, PC, dan kabel yang dapat dihubungkan secara virtual untuk mensimulasikan topologi jaringan yang diinginkan. Pengguna dapat mengkonfigurasi perangkat, memeriksa konektivitas, dan menganalisis lalu lintas jaringan tanpa memerlukan perangkat fisik, sehingga membantu dalam memahami konsep jaringan, troubleshooting, dan persiapan ujian sertifikasi seperti CCNA. Alat ini sangat berguna untuk pembelajaran dan mengembangkan keterampilan jaringan secara praktis dan efisien. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai simulasi jaringan di Cisco Packet Tracer kita nanti. Dan langsung saja tanpa banyak waktu lalu kita membahas soal pertama. Di soal pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan 4 konektivitas komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, kurang lebih gambarannya seperti ini. Saya sudah rangkum. Dari pertama kita akan dari halaman insert PC kita buat 4 gini posisinya, lalu kita tambahkan switch di tengah sebagai alat penghubungnya, bukan alat penghubung ya kayak penghubungnya juga lah, kabel sebagai alat penghubung, dan ini sebagai penghubungnya juga. Dan sudah itu nanti kita akan ganti namanya di PC0 ini, nanti namanya pakai alamat IP 192.168
10.1. Lalu yang sampingnya sama seperti tadi, ujungnya diganti tapi jadi 10.2 dan seterusnya ke bawah lagi titik jadi 10.3 dan sampingnya lagi 10.4. Dan untuk urutan saat melakukan ping, kita lakukan dari sini, lalu kita ping untuk komputer sini, dan saat kita klik lagi komputer sini kita akan ping lagi ke sini, dan kita klik lagi di sini. Nanti di command prompt run itu untuk untuk mengtes pingnya itu kita buka klik komputer ini, nanti dia akan muncul seperti ini, pop up seperti ini, pop up dulu seperti ini. Yang pertama ini klik halaman desktop ini, lalu kita klik bagian desktop ini ya, klik halaman desktop ini, lalu nanti dia akan muncul seperti ini. Dan untuk pertama maaf, kita isi dulu IP konfigurasi untuk tiap-tiap komputer atau PC-nya dengan PC pertama 1901 dan seterusnya, dan bawahnya klik ada yang form pertama alamat IP, dan kedua klik submit message, nanti dia akan mengisi otomatis. Lalu keluar, lalu setelah itu kita akan lakukan pengujian pingnya dengan cara ialah kita klik lagi komputer ini, dan nanti dia akan muncul pop up seperti ini, dan lalu kita klik halaman yang desktop ini, nanti dia akan muncul seperti ini. Saat halaman sudah seperti ini, kita klik bagian ini nih, command prompt yang ada gambar prompt run ini. Setelah kita masukkan ini, kita bisa lakukan untuk pingnya. Pertama-tama kita bisa lakukan IP config terlebih dahulu, atau mau langsung ping terlebih dahulu. Pertama-tama kalau saya akan melakukan IP config dulu untuk memastikan komputer atau PC saya ini yang akan di ping ke komputer lain agar terstruktur dan berurutan. Lalu setelah kita bikin IP config, di sintaks di CMD-nya, lalu kita klik, nanti dia akan muncul deretan baris yang tertampilkan, lalu akan muncul untuk bisa memasukkan sintaks lagi, kita masukkan ketik ping nanti, lalu kita masukkan di komputer satu, kita nanti akan melakukan IP config ya, udah beres. Lalu nanti udah beres itu kita di komputer satu tuh kita masukkan lagi ping dengan alamat yang komputer ini. Komputer 2 ini alamatnya kita masukkan 192.168.10.02. Nah, 10.2 seperti itu. Kita ping dan nanti akan enter, ini terhubung. Oke, seperti itu kurang lebih, dan kita lakukan dengan berurutan seperti PC1, PC2, PC3, PC4 lalu sini, dan PC1. Setelah itu tugas pun berhasil. Dan setelah penjelasan seperti ini, mari kita implementasikan untuk penjelasan lebih jelasnya seperti di sini. Oke.
Oke, setelah kabel-kabel setelah PC kita layout dan switch juga sudah kita insert atau tambahkan, dan untuk kabel saya akan jelaskan caranya seperti ini nih. Tadi ini kita hapus dulu, kita ulang, kita klik ini yang pas internet ini, lalu kita ke sini. Jadi ini pas internet 3 bati ini nomor pas internet yang kabel urutan yang ketiga tadi terpasang. Nah, ini ada gambar orange seperti ini, dia lagi artinya sedang berproses. Kalau sudah hijau lagi begini berarti dia sudah running, berarti sudah siap untuk dijalankan tes ping. Untuk saat seperti ini kita tunggu dulu ini sampai hijau. Kurang lebih seperti itu, dan kita akan melakukan tes ping sekarang. Untuk tes ping tadi kita sudah jelaskan. Pertama kita tes ping dari sini, ping ke komputer ini, dari ping komputer ini, ping komputer ke komputer ini, dari ping lagi komputer ini, dari ke komputer ini, ping lagi komputer ini, dari ke komputer langsung ke komputer ini. Seperti itu kurang lebih. Kita cobakan. Coba di command prompt di sini ya. Nah, lalu kita masukkan ipconfig dulu. ipconfig, enter. Lalu kita ping alamat yang komputer yang kedua itu. Ping 192.1.68.10.2 enter. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Lalu kita keluar dan kita klik ini komputer yang kedua. Yang kedua berarti yang ke arah yang komputer PC3 ini. Lalu kita akan ping komputer dia dengan cara seperti ini. Kita akan langsung saja. Jadi kita sudah juga, biar tidak memakan waktu banyak. 19.68.10.3. Oke, kita enter. Tunggu. Oke, sudah berhasil. Lalu lanjut ke ini. Kita akan ping komputer yang keempat ini. Dengan cara kita seperti biasa buka command prompt run, dan kita masukkan sintaksnya seperti ping dan masukkan alamat IP yang nomor 4 itu 192.168.10.4. Oke, enter. Dan oke, berhasil. Lalu kita di komputer 4 kita ping komputer 1 PC1 ini. Oke. Kita seperti biasa command prompt masukkan sintaksnya ping dan ketik 192.168.10.10 bukan 10 ya, berarti ya. maaf 1 dan enter. Oke, berhasil. Kurang lebih seperti itu untuk soal 1. Urutannya tadi seperti biasa, kita membuat dulu klik komputer PC 4 nya dengan 4 buah PC dan tambah 1 buah switch, dan tambahkan 4 kabel ini untuk cara menghubungkan dari komputer dulu lalu ke switch, lalu ke kedua komputer dulu lalu ke switch, dan dengan cara kita pilih fast internet. Dan saat kita menghubungkan pas internet yang kedua, kita ikuti lagi tuh yang urutan tadi pas internet 0 garis miring 02, yang seperti ini juga ikutin lagi pas internet 0 garis miring 03, ini ikutin lagi pas internet 0 garis miring 04. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan 1. Lalu sekarang kita akan melanjutkan ke soal 2. Oke, baik, sekarang saya akan melakukan soal nomor 2 dari tugas 3 ini. Soal nomor 2 ialah buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita akan langsung implementasikan dan praktekan. Kita akan ambil komputernya dulu, PC-nya seperti biasa 4 tuh 2. Ini tadi tugas pertama ya. 3 4, tambahkan switch dan 1 buah server. Oke, tambahkan kabel pas internet ke switch satu di sini. Oke, lihat ini sini
Oh, salah ketik bro, salah ketik bu, maaf bu. 2, lalu klik lagi ini pasti saya dapat. Oke, ini oh ini maaf ini yang salah, harusnya kita berurutan. Oke, membuatnya seperti ini. Jadi, tadi kan ini 1, 2, ini 3, sini, oke, sini, ini, dan ini, dan ini, internet ke sini. Oke, kita isi dulu ini penamaan PC-nya 192.168.20.1. Nama seri untuk PC-nya sudah 1, ini 2, 4, 3. Oke, ini kasih nama HTTP. Nah, oke, kita rapikan dulu. Setelah sudah, kita akan masukkan IP ininya. Pertama, IP configuration, subnet IP address-nya 192.168.20.1. Konfigurasi kita isi dulu ini telah nomor 4 ini 4 subnet masnya isi, lalu kita klik servernya juga isi ke desktop, kita isi 5. Oke, seperti biasa. Oke, setelah semua IP address telah diisi, kita lakukan buat server terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita akan coba akses layanan HTTP-nya dengan cara kita pada komputer itu kita klik di desktop, kita cakra dulu ini, lalu kita klik web browser, kita masukkan alamat URL yaitu dengan isi keterangannya IP address yang data ini yang server HTTP tadi yang IP address yang 192.168.20.5. Oke, kita go. Oke, hasil komputer kedua, kita web browser, lalu oke, di sini muncul ya, di sini. Oke, ini untuk yang PC komputer 2, di sini lihat ada telanya PC 02. Oke, kita masukkan alamat yang itu 192.168.20.5. Oke, kita copy saja nanti itu. Kita go. Oke, bisa diakses layanannya. Ini PC 3, kita akses.
Oke, biji 3 kita akses. Kita go. Oke. PC4 kita akses layanan HTTP-nya atau servernya. Ini agak muncul pop up ya. Sedikit lambat. Sedikit lambat. Oke, ini komputer 4 kita go. Oke, layanan yang ini, yang 3 juga sudah. Ini yang 1, yang 2 ini ini komputer 3 kita akses. Oke, berhasil. Tadi 1 sudah kan, 2 tadi 3. Oke, untuk soal kedua sudah berhasil kita buat dan kita jalankan. Kurang lebih seperti itu untuk soal 2. Mari kita akan lanjutkan ke soal 3. Kita masuk ke soal nomor 3 dengan isi soal: buatkan 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke. Kita try on. Kita coba praktekkan. Page-nya 4 ya. Oke. Switch. Lalu kita tambahkan kabel sebagai penghubung. Kenapa klik ini? Oke. Setelah komputer sudah disambungkan dengan kabel, kita server juga sambungkan dengan switch juga. Oke. Setelah itu kita akan memasukkan alamat IP di tiap-tiap komputernya dan nanti DM yang atas HTTP, yang bawah DNS servernya. Untuk alamatnya 192 168 30.1 seperti ini. Salin, klik ini, pasti tempel 2 ini, 3 ini, tempel 3. Berarti ini 4 ya. Nah, betul. Lalu ini kita kasih nama DNS dan yang atas kita kasih nama HTTP. Oke, kita sudah menuliskan nama IP dan nama server ini. Selanjutnya kita akan memasukkan menginsert IP konfigurasi dari nama tersebut, masing-masing nama tersebut. Kita klik desktop seperti biasa, IP configuration, IP address 92.168.30.1.
Oke, salin saja biar lebih cepat. Stop IP configuration. Oke. Stop IP configuration. Oke. Stop IP configuration. Oke. Dan yang DNS kita dia isi nomor 5. IP configuration 5. Oke. TP stop configuration. Ini 6 ya, 6. Oke, setelah IP configuration sudah diinputkan, sudah diisi pada tiap-tiapnya, selanjutnya kita akan mengisi DNS-nya. Untuk di server DNS kita nyalakan on untuk DNS service-nya, dan kita beri nama bebas. Kita beri nama tugas 3.com dengan alamat 192.1968.0.5. Kita tambahkan ini 6. Ini berarti address alamat dari server HTTP ya. Tambahkan. Lalu kita akan coba cari di web browser pada paket 1 dengan alamat domain tugas3.com. Sebentar, loading. Nah, tugas3.com seharusnya dia muncul. Hostname answer resolved. Oke. Ternyata kita belum memasukkan DNS servernya. DNS servernya kita belum isi. Ternyata 192.168.30.5. Ini untuk DNS servernya kita gunakan yang DNS-nya. DNS apa ya, dia saat nge-link ke sana. Oke. Setelah itu kita coba kembali pada page 1 pada web browser, kita input atau insert alamat domain tugas3.com tadi. Tugas3.com. Oke, muncul pada komputer 2. Sekarang pada komputer 2, tadi pada komputer 1. Sedikit delay dulu, tunggu. Come on. Harus sedikit sabar, ternyata kita masukkan alamat domain tugas3.com. Kita salin aja buat nanti. Oke, go. Oke, bisa. Dan yang keempat,
Kita cari di browser ini ketiga dulu, oke. Sedikit delay ternyata. Dan terkait tugas ini, alur cara kerja analognya tuh dari tadi si alamat domain ini di DNS server, dia mencantumkan alamat IP address yang IP si server HTTP. Otomatis dia manggil ke sana, dan pada komputer dia mengisi DNS servernya di dan di alamat DNS servernya dia menggunakan IP DNS Tago. Jadi bisa di komputer 3, sekarang komputer 4. Kita buka browser dan lanjut lagi. Seperti itu kurang lebih untuk cara terkait pemanggilan alurnya tuh. Dan kemungkinan segitu untuk tugas soal nomor 3 ini. Untuk tugas soal nomor 3 telah selesai dilakukan, dan kita akan melanjutkan ke soal nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan melanjutkan mengerjakan soal nomor 4. Buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Oke, ini seperti ini. Kita akan buat struktur jaringan kita. Sama komputer 1 dan switch. Lalu kita beri nama komputer 1 IP 192.168.40.1, dan yang DNS ini, dan yang server ini kita beri nama pendidikan.com. Lalu lanjut ke PC yang kedua, kita beri IP 192.168.50.1, dan untuk ini server ilkom .com, dan yang ini adalah DNS server. Oke, selanjutnya kita berikan kabel. Setelah diberi kabel, kita isi alamat IP konfigurasinya. Subnetnya coba juga jangan lupa diklik. Ini untuk IP komputer 1. Sekarang server pendidikan.com kita isi IP konfigurasinya dengan 2. Oke,
Lanjut ke fase kedua, kita isi alamat IP configuration-nya. Oke. Dan server Telkom juga kita beri alamat IP juga di router tadi tipe 1 sama 2. Subnetnya sendiri jangan lupa diklik. Dan ini DNS server. Oke. Setelah beres, kita akan beri default gateway pada komputer 1. Oke, dan pada penunjukan kom kita beri default gateway-nya 40 juga ini. Sesuai buku panduan praktikum ya. Sekarang kita pasang kabelnya. Oke, kabel sudah terpasang. Lalu kita akan melakukan router .40.3 ujungnya ya, lalu kita on kan. Dan klipnya jangan lupa diisi. Klipnya 40. Kita add. Tunggu dia connecting. Selanjutnya ya, kita isi untuk router kedua. Isi artinya pas kita on kan. Jangan lupa ada kita harus isi dengan untuk kosong. Kita add. Oke, setelah itu pada server ilkom.com default gateway-nya kita isi 54. Dan pada PC 2 default gateway-nya kita isi juga 4 sama. DNS servernya 50 juga. Oke, sudah itu kita masuk ke DNS server untuk mengisi default gateway dia dengan nilai 54. Oke, setelah itu kita ke halaman service untuk menambahkan. Di sini kita masukkan ilkom.com. Oke, kita untuk alamat addressnya 50.2. Oke, ujungnya 50.2. Siap, benar. Kita on kan, kita add. Selanjutnya pendidikan com kita tambahkan lagi pendidikan com. Untuk alamat addressnya kita isi 40.2. Oke, kita add. Sudah. Lanjut kita ke
pengujian soal pertama untuk melakukan tes ping. Kita masuk ke ini, ke browser. Kita akan melakukan tes ping ke komputer PC2 yang 50.1 alamat IP konfigurasi dia. Pertama kita IP config dulu untuk mengetahui IP yang kita pakai. Sekarang kita akan melakukan ping ke komputer yang kedua, ping 192.168.50. Kita enter, yang proses. Baik, ping sudah berjalan dan kita akan melakukan pada komputer 2 ke ping komputer 1 dengan cara kita IP config terlebih dahulu untuk mengetahui ping opsional, lalu kita lakukan ping ke alamat komputer 1 dengan 192.168.40.1. lalu kita enter, tunggu. Baik, untuk setelah berjalan normal untuk pengetesan ping nomor soal pertama tadi pada PNG. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, dan mari kita akan lakukan untuk web browser di kedua ini. Kita akan cari yang ini, server pendidikan.com. Kita tuliskan alamat domainnya di web browser di halaman pencariannya. Kita ketikkan pendidikan.com, lalu kita go. Oke, untuk pemanggilan sudah selesai dan sudah tertampilkan. Tadi yang pertama dalam soal keempat introduksi dia, saya akan di sini akan menjelaskan dulu terkait soal nomor 4 ini. Pertama-tama kita tadi membuat tampilan seperti ini untuk yang dan menghubungkan kabel ini ke router. Lalu kita mengisi alamat IP konfigurasinya, lalu kita isi alamat default gateway-nya, lalu kita isi juga di DNS server kita menambahkan alamat domain ilkom.com dan IP address-nya, dan menambahkan juga pendidikan.com dan dengan IP address-nya juga, dan kita menambahkan di routernya juga. Untuk routernya juga di bagian gigabyte internet 1 dan gigabyte internet 0, dan kita menambahkan juga pada bagian RIP-nya juga kita menambahkan juga, dan jangan lupa di bagian gigabyte internet untuk sudah menambahkan IP address selalu di on kan. Setelah itu setelah di on kan dia di kabel ini dia akan awalnya orange, jadi dia orange artinya dia sedang berproses, dan saat hijau ini dia sudah mulai running dan bisa untuk dijalankan. Lalu untuk default gateway di sini dia memakai default gateway 40.3, dan di sini PC-PC-nya dia memakai default gateway 4. Sini mereka melakukan default gateway 4, oke. Dan untuk setelah beres penyetingan itu, lanjut kita di penugasan pertama di soal 4 itu adalah kita diinstruksikan untuk melakukan tes uji coba pada komputer 1 untuk melakukan uji coba ping kepada komputer 2. Lalu kita melakukan implementasinya sudah berhasil, dan saat kita ke ping komputer 2 ke ping komputer 1 sudah berhasil. Lanjut tadi ke instruksi soal keempat. Di soal 4 ada instruksi keduanya. Nah, kita ditugaskan untuk memasukkan alamat domain ilkom pada halaman pencarian web browser di komputer 1 untuk mengetikkan halaman ilkom.com, dan tadi sudah kita mengetikkan, lalu kita go dan muncul. Dan kita sebelumnya melakukan tes ping juga untuk memastikan IP config yang kita pakai, dan kita sebaliknya melakukan
melakukan pencarian pada web browser, mencari halaman pendidikan.com untuk mencari alamat yang ini. Dan tadi sudah berhasil juga. Sekian dari saya terkait penjelasannya. Mohon maaf terkait cara penyampaiannya kurang maksimal. Insya Allah untuk depannya saya akan solving terkait cara saya penyampaian, dan saya akan memperbaiki lagi. Dan pelajaran yang bisa saya ambil dari sini, untuk terkait Cisco Packet Tracer ini, kita bisa mensimulasikan atau melakukan latihan sementara pengujian sebelum melakukan realnya ke dunia nyata. Seperti itu kurang lebih dari saya. Dan untuk tugas terakhir ini, saya sangat saya sangat suka dengan cara dari maaf Bu Tutor, untuk cara penyampaian materinya saya sangat mudah dipahami, dan untuk panduan praktikum juga sangat mudah dipahami, dan saya sudah latihan dulu sebelumnya, membaca-baca dulu sebelum saya melakukan praktek ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua, dan teman-teman diskusi semua, teman-teman tugas semua, dan teman dan Ibu Tutor yang terhormat, saya cintai dan saya banggakan. Saya Rizky Maulana, eh, menutup untuk tugas 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu.